Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Arif Suryo. Hari ini kita lagi ada di salah satu tempat paling legendaris di Jawa Timur, tempat pertemuan jutaan perantau dan tempat bertemunya sedihnya perpisahan dan senangnya pulang kampung. Ya, dimana lagi kalau bukan di Terminal Purabaya alias Bungurasi. Jujur deh, siapa di sini yang kalau masuk Terminal Bungurasi rasanya kayak masuk labirin. Saking gedenya, banyak banget peron dan jalur bus yang bikin pendatang baru sering bingung, bahkan sampai nyasar. Nah, biar perjalanan kalian aman dan gak salah naik bus, di video kali ini aku bakal ajak kalian keliling buat jelasin pembagian shelter atau jalur keberangkatannya. Jadi simak terus video ini ya. Di video kali ini saya akan membagikan tips and tricks biar kalian nggak kena calo ya. Dan saya akan membagikan informasi semua shelter pemberangkatan dari shelter 1 sampai 26 dan juga shelter pemberangkatan bis-bis malam yang tujuan Denpasar ataupun Jakarta. Dan juga saya akan menginfokan pemberangkatan yang bis kota yang ada di Surabaya dan jalur-jalur Transjatim lainnya. Jadi simak terus video ini sampai akhir. Sebelum itu marilah kita subscribe dulu channel ini ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Ini saya lagi berada di shelter pemberangkatan AKAP ataupun AKDP yang ada di Terminal Bungurasi. Jadi ini adalah shelter pemberangkatan antar kota antar provinsi ataupun antar kota dalam provinsi. Oke, kita mulai dari jalur 1 yaitu Patas Jatim tujuan ke Ngawi. PO yang melayani trayek ini diantaranya ada Sudiro Tunggajaya ya. Ini Ngawinya bisa sampai Mantingan. Jadi buat teman-teman yang mau ke Ngawi bisa langsung ke shelter 1. Untuk pembayarannya nanti waktu ketika bus di dalam bus atau waktu bus berjalan ya. Jadi jangan mau kalau di luar bus. Dan untuk pemberangkatannya ini ada jadwalnya ya, kalian bisa dicek di IG-nya Sudiro Tunggajaya. Untuk info lebih lanjut kalian bisa cek di Facebook-nya Sudiro Tunggajaya, di sana banyak informasi jam keberangkatan. Untuk jalur 2 ini ada jalur Patas ya, yaitu tujuan Ambulu, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Jadi buat kalian yang mau ke arah timur naik Patas itu bisa ke shelter 2. Jadi tujuan Banyuwangi ini ada jadwalnya ya, Situbondo, Bondowoso juga ada jadwalnya. Untuk Ambulu sendiri jarang ya yang berangkat ya, biasanya cuma 1 hari 1. Itu juga ada bus parkir itu tujuan Situbondo, Bondowoso kayaknya itu. Untuk jalur 3 sendiri itu ada Patas yang tujuan Madura. Jadi teman-teman yang mau ke Madura naik Patas itu bisa langsung ke shelter 3. Dan untuk pembayarannya sama ya di dalam bus. Jadi buat teman-teman yang mau ke Madura nih bisa langsung menuju ke shelter 3 ya. Di jalur 4 ini ada bis Patas yang menuju ke Pare sampai Blitar. Jadi buat teman-teman yang mau ke Kampung Inggris bisa ke shelter 4 ini ya. Bisnya ada Harapan Jaya dan Bagong. Untuk jadwalnya sendiri kalian bisa cek di Instagram Harapan Jaya ataupun Bagong. Dan kalian bisa menyaksikan keseruan ketika saya naik di shelter 4 ini waktu ke tujuan Pare Kampung Inggris ya. Di channel YouTube saya ada. Untuk bus ini itu full tol dari Surabaya sampai keluar tol Jombang ya. Jadi buat penumpang yang Jombang pun bisa naik bus ini, cukup 20.000 aja langsung tol sampai full Jombang. Ini ada jalur Patas tujuan Jember sampai Banyuwangi.
Beda dengan jalur 2 tadi. Kalau jalur 2 tadi itu patasnya lewat utara ya, kalau ini tuh patas Jember ini ya. Ini PO nya banyak, dan buat teman-teman yang mau naik patas ke Jember bisa langsung ke jalur 5. Untuk pembayarannya sama ya, di dalam bus ya, jadi jangan mau kalau ditarik di luar bus, karena arah timur ini biasanya rawan-rawan calo ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ke Jember naik patas langsung aja naik. Oke. Sedangkan untuk jalur 6 itu tujuan ke Kediri, Tulungagung sampai Trenggalek. Buat teman-teman yang mau ke arah Kediri, Tulungagung, Trenggalek bisa langsung ke jalur 6. Terima kasih. PO yang melayani trayek ini itu ada Bagong dan Harapan Jaya ya. Untuk jalur 7 sendiri itu ada tujuan ke Malang sampai Blitar ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Malang naik patas bisa langsung ke jalur 7 dengan tarif 35.000 sampai 40.000 rupiah. Jadi yang mau ke Malang naik patas bisa langsung ke jalur 7. Untuk jam pemberangkatan ke Malang patas ini banyak ya, hampir beberapa menit sekali gitu. Jadi jangan khawatir kehabisan bus ya kalau mau ke Malang. Jadi langsung aja ke shelter 7. Di shelter 8 ada tujuan ke Madiun sampai Ponorogo, bahkan ke Pacitan ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Madiun Ponorogo bisa ke jalur 8. Ini bisnya via tol, karena patas biasanya via tol. Jadi buat teman-teman langsung naik aja ke shelter 8. Nah, untuk jalur 9 sendiri itu ada tujuan Malang ya. Kalau ini ekonomi tujuan Malang. Jadi kalau teman-teman mau ke Malang naik ekonomi bisa ke jalur 9. Untuk tarifnya Rp20.000 ya. Jadi ini ke Malang ini ada yang full tol Karangloh, ada yang via bawah. Jadi di depan kaca itu ada biasanya ada tulisan tol Karangloh atau tol Panjang atau enggak via tol ya. Jadi kalau mau naik ini ke Malang cari yang full tol Karangloh gitu cepet ya, cuma 1 jam 20.000 rekomen. Untuk jalur 10 ini ada tujuan Madura ekonomi ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Madura naik ekonomi bisa langsung ke jalur 10. Jadi teman-teman yang mau ke Bangkalan, Sampang, Pamekasan sampai Sumeneb bisa naik ke jalur 10 yang ekonomi. Kalau yang patas kan tadi ya, sama juga sampai ke Sumeneb. Sedangkan di jalur 11 ada tujuan Madiun Ponorogo sampai ke Pacitan. Kalau ini untuk shelter ekonomi untuk tujuan Madiun Ponorogo Pacitan ya, bisa langsung ke jalur 11 buat teman-teman yang mau ke Pacitan, Ponorogo maupun ke Madiun. Ini biasanya ada yang via tol Madiun, ada yang jalur bawah. Di jalur 12 ada shelter ekonomi tujuan Jember Banyuwangi ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jember Banyuwangi ataupun Bondowoso bisa langsung ke shelter 12. Ini yang ekonomi ya. Di shelter ini tuh banyak PO yang melayani trayek ini ya. Salah satunya adalah yang pendatang baru yaitu Bagong, yang sangat rekomen ya. Kalian bisa cek jadwalnya di IG-nya PO Bagong ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jember bisa langsung ke shelter 12. Untuk shelter 13 yaitu tujuan ke Kediri, Tulungagung sampai Trenggalek. Kalau ini adalah shelter ekonominya ke Kediri, Tulungagung, Trenggalek ya. Tapi bis-bis yang
ekonomi gini tetap banyak yang via tol sampai ke tol Bandar Jombang ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Tulungagung, Trenggalek ataupun Kediri bisa naik ke shelter 13. Sedangkan untuk shelter 14 sendiri yaitu ada tujuan Ambulu. Nah, untuk Ambulu ekonomi bisa langsung ke shelter 14 ya. Banyak PO-PO juga ya, seperti PO Laju, Bagong, Sabar Indah dan lain-lain ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Ambulu langsung tanpa oper-oper bisa langsung ke jalur 14. Untuk jadwalnya kalian cek-cek di Facebook atau di mana gitu, banyak informasinya. Sedangkan untuk shelter 15 ini tujuan Bojonegoro sampai ke Cepu. Jadi buat teman-teman yang mau ke arah Lamongan, Babat, Bojonegoro bisa langsung naik ke shelter ini ya, yaitu ada bis parkir Wargojoyo itu ya. Jadi bisnya sudah AC bisa langsung ke shelter 15 ya untuk tujuan ke Bojonegoro. Oh, untuk jalur 16 ini jalur bebas ya. Ini enggak ada bis pemberangkatan bis di jalur ini ya. Jadi jalur bebas aja gitu. Untuk jalur 17 itu ada tujuan Purwokerto Tasik ya. Jadi yang mau ke Tasik naik ekonomi, yang mau ke Purwokerto naik ekonomi bisa langsung ke jalur 17. Di sini ada PO Sugeng Rahayu yang melayani trayek ini. Jadi yang mau ke Purwokerto bisa langsung ke shelter 17. Ini armadanya biasanya naik turun tol ya. Untuk shelter 18 ini tujuan ke Solo Jogja ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Ngawi, Sragen, Solo, Jogja bisa langsung ke shelter 18 ya. PO yang melayani trayek ini ada Sugeng Rahayu sama Mira ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jawa Tengah, Sragen, Solo, Jogja bisa langsung saja ke shelter 18. Bisnis was-was. Untuk shelter 19 itu ada tujuan Semarang sampai Cirebon. Jadi via Tuban ini ya, via Pantura. Jadi buat teman-teman yang mau ke Semarang via Pantura, yang mau ke Tuban, Rembang, Pati, Kudus sampai ke Cirebon bisa langsung ke shelter 19. PO-PO-nya banyak ya, ada Sinar Mandiri, Wiji, Jaya Utama, Indonesia dan masih banyak lagi ya. Ada juga Akas Asri yaitu tujuan Cirebon. Untuk shelter 20 ini ada Patas ke Solo, Jogja sampai Magelang. Jadi buat teman-teman yang mau ke Solo, Jogja sampai Magelang, Patas bisa naik ke shelter 20 langsung ya. Atau juga bisa pesan tiket online di Redbus. Ini juga tersedia POIK dan PO Sugeng Rahayu ya. Jadi tujuan Jogja ataupun sampai Magelang ya. Untuk jalur 21 ini ada Patas tujuan Semarang lewat Pantura ya. Jadi yang mau ke Semarang mau naik Patas langsung ke shelter 21 ini nanti lewatnya Pantura ya, Tuban, Rembang, Pati, Kudus sampai ke Semarang. Jalur Patas bisa langsung ke shelter 21. Nah, itu terlihat ada PO Jaya Utama tujuan Semarang Patas via Pantura Tuban berangkat ya. Jadi kalau mau teman-teman ke Semarang naik Patas langsung saja naik ke shelter pemberangkatannya. Untuk jalur 22 itu tujuan ke Cilacap Purwokerto. Jadi teman-teman yang mau ke Cilacap via Patas bisa langsung ke jalur 22 ya. PO yang melayani ada POEK sama Sugeng Rahayu. Untuk cara pembelian tiketnya bisa langsung ke dalam bus ataupun online. Nah, untuk shelter 23 sendiri ini ada tujuan Denpasar sampai ke Mataram ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Bali naik bis eksekutif atau bis malam bisa langsung ke shelter 23. Tapi saran saya sih kalau mau ke Bali mending
beli tiketnya online ya, via Redbus, Traveloka atau website masing-masing PO ya, kayak Mtrans, Sarwonadi gitu-gitu ya. Jadi nanti teman-teman beli via online, naiknya tetap di Terminal Bungurasih, bisa ke shelter 23 ataupun di parkiran belakang. Untuk shelter 24 ini ada tujuan Bandung ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Bandung naik eksekutif bisa langsung ke jalur 24 ataupun juga bisa beli via online. Jadi teman-teman cari aja di Redbus gitu ya, Surabaya ke Bandung. Nanti banyak sekali PO-PO yang melayani trayek ke Bandung ini ya. Jadi online gitu lebih mudah. Untuk jalur 25 ini ada tujuan Jakarta sampai Lampung ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jakarta, tapi kalau saran saya kalau mau ke Jakarta mending beli tiket via online ya, karena via online itu kita bisa milih kursi, bisa milih PO yang kita mau. Jadi banyak PO-PO yang melayani Surabaya Jakarta ini parkirnya itu malah yang bagus-bagus itu di belakang. Jadi teman-teman yang mau ke Jakarta mending beli tiket via online aja ya. Di jalur terakhir yaitu jalur 26 itu ada tujuan Cirebon. Jadi buat teman-teman yang mau ke Semarang via Solo terus sampai ke Tegal sampai Cirebon, yang naik eksekutif bisa langsung ke jalur 26 ya. Ini ada yang parkir Sugeng Rahayu, bisa via online ataupun bayar di dalam bis, jangan di luar bis. Nah, ini adalah suasana parkiran belakang shelter ini dihuni bus-bus eksekutif semua ya, bis-bis malam, bis-bis eksekutif. Jadi teman-teman yang mau ke kayak Denpasar, Jakarta, Lampung, pokoknya yang bis-bis eksekutif malam itu biasanya parkirnya di parkiran belakang shelter ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jakarta, mau ke Denpasar itu belinya via online ataupun lewat agen-agen resminya PO masing-masing ya. Jadi nanti naiknya di parkiran belakang sini. Jadi jangan mau kalau ditawarin di luar bus, bayar di luar bus gitu, jangan mau, itu biasanya calo. Jadi kalau mau teman-teman itu bisa bayar ke agen ataupun via online gitu. Jadi kalau saran saya sih mending via online di Redbus, Traveloka dan lain-lain gitu. Cari aja ke tujuan Jakarta. Nanti naiknya di Terminal Bungurasih ya, di parkiran sini nanti ada agen yang mengatur keberangkatan gitu ya. Jadi saran saya tetap online. Nah, untuk kali ini saya akan menunjukkan buat teman-teman yang mau berpergian lewat aplikasi ojek online. Ketika turun dari bus terus di Terminal Bungurasih ini lalu mau pesen Gojek ataupun Grab, bisa langsung di dalam terminal ini ada titik poin Gojeknya ya. Jadi buat teman-teman dari tempat penurunan penumpang tadi langsung aja lurus lewat sini, lorong sini, nanti di ujung sana itu ada titik poinnya ojek online ya. Jadi jangan khawatir kalau mau naik ojek online itu bisa di dalam terminal gini sudah ada titik poinnya ya. Nah, itu sebelah kanan itu adalah titik poin Gokar. Jadi buat teman-teman yang mau pesan ojek online bisa langsung ke jalur ini ya, di ini. Nah, itu kan tempat penurunan penumpang ya. Jadi langsung ke sini aja. Itu yang ke kiri mau ke jalur shelter tadi ya. Nah, ini kan ada tulisan tuh GrabCar dan GoCar. Jadi untuk GrabCar dan GoCar itu di samping kanan sini. Untuk Goret ataupun Grabback nanti lurus itu belok kiri deketnya shelter pemberangkatan bis-bis kota. Nah, ini banyak warung-warung makan ya di sini. Ini adalah titik jemput Grabback maupun Goret. Jadi buat teman-teman yang pesan ojek online sepeda motor, nah di sini nih. Nah, di sini tuh langsung aja pesan, banyak petugasnya, nanti sampai tanya-tanya sendiri untuk pemesanannya langsung online. Nah, ini adalah suasana di shelter pemberangkatan bis kota dan
Trans Jatim ya. Jadi buat teman-teman misalkan sampai di Bungurasi terus pengen oper ke Trans Jatim ataupun bis kota Surabaya, bisa langsung ke naik di sini ya. Ada Wirawiri, ada Surabaya Bus, ada bis kota juga ya. Jadi kalau mau naik Surabaya Bus gitu dari penurunan penumpang tadi langsung lurus menuju ke titik poin Gojek, nanti ketemu shelter-shelter kayak gini, itu ada tujuannya kemana-mana, ke Perak kemana gitu, naik Surabaya Bus bisa langsung ke shelter pemberangkatan yang di sini. Nah itu terlihat Wirawiri Wirawiri Surabaya, itu juga terparkir, ada Surabaya Bus tujuan Perak, ada juga yang mau menunggu ke Trans Jatim. Nah ini adalah suasananya ya yang di bus kota ya. Jadi teman-teman itu nggak usah bingung kalau mau naik bis kota ataupun Surabaya Bus, langsung saja ke shelter yang ada di samping terminal Bungurasi. Cukup sekian informasi dari saya. Jadi buat teman-teman kalau mau bepergian lewat terminal Bungurasi harus selektif ya. Jangan mudah terkecoh dengan ajakan orang lain ya. Jadi kalau semisalkan teman-teman mau ke tujuan mana, ya udah pastikan teman-teman sudah pede mau naik bus apa, mau pesen bus apa, atau kalau mau yang ke Jakarta dan Pasar mending langsung via online. Jadi kalau ditanya mau kemana sudah tahu gitu ya, jangan kayak orang bingung gitu, jadi biar nggak kena calo. Jadi itu tips triknya. Dan satu lagi untuk jalur-jalur di Jawa Timur, mending langsung pembayarannya itu di dalam bus ya. Ketika sudah bus berjalan nanti kondektur akan menarik pembayaran lah, mending bayarnya di situ. Jadi jangan mau kalau semisalkan suruh bayar di luar bus. Dan untuk jurusan Jakarta dan Pasar, saran saya tetap beli tiketnya via online, nanti untuk naiknya bisa di terminal Bungurasi sini. Jadi sekian dari video kali ini, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe channel saya ya, untuk supaya tidak ketinggalan informasi lainnya. Buat teman-teman kalau masih bingung bisa di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.